أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin hadirat jemaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Quwah Kota Baru Parahyangan, mudah-mudahan Allah menerima tarawih kita, menerima zikir dan doa-doa kita dijabah Allah. Salawat beserta salam selalu terlimpah tercurah untuk junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita nanti di surga Firdaus dengan beliau insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kembali dalam kajian serial kajian Asmaul Husna, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal nama dan sifat yang mulia. Semoga Allah membuat kita lebih jatuh cinta, dan dengan cinta mudah-mudahan Allah bimbing dan mudahkan kita untuk selalu taat kepadanya insyaallah. Malam ini nama Al-Ba'ith, kemudian Asy-Syadid dan Al-Badir. Al-Ba'ith di dalam Al-Quran tidak disebut, yang disebut hanya sifatnya atau perbuatannya. Ba'atha yab'athu ba'athna. Kata Al-Ba'ithnya sendiri tidak disebut di dalam Al-Quran, hanya disebut di dalam hadis Abi Hurairah yang menyebut 99 Asmaul Husna. Al-Ba'ith artinya yang maha membangkitkan, dari kata ba'atha yab'athu bid'ah. Dan secara bahasa ba'atha itu artinya anhadha atau al-faro atau al-sala, membangkitkan, mengirim, mengutus, ya, menghidupkan, namanya ba'atha ya ba'atha. Dan di dalam Al-Quran kita akan melihat bagaimana ba'atha itu tidak mesti dari yang mati kemudian hidup, tapi dari yang hidup supaya hidup lagi, dari yang ada kemudian diutus, diangkat, mengangkat. Sebagai contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 246, dalam kisah Bani Israel yang mereka ditindas, dijajah oleh Jalut. Kemudian mereka minta kepada Nabi, bukan Nabi Musa ya. Ini kisahnya setelah Nabi Musa. Bani Israel datang ke Nabi mereka supaya ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tolong angkat seorang raja yang memimpin kami berperang di jalan Allah. Kata ba'atha ya ba'athu artinya tolong dipilih, tolong dilantik, tolong diangkat. Orangnya hidup, orangnya ada, tinggal diangkat saja. Namanya ba'atha ya ba'athu. Artinya bid'ah itu tidak mesti dari yang mati jadi hidup. Ba'atha ya ba'athu juga bisa bermakna dari yang hidup supaya lebih hidup lagi. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja bagi kalian. Innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Jadi makna yang pertama ba'atsa, membuat hidup lebih hidup, membangkitkan yang hidup supaya lebih hidup. Bani Israel mereka hidup, tapi kurang hidup karena belum ada
raja yang memimpin perang. Dan kata ba'atha seperti ini juga digunakan di dalam Al-Quran untuk mengutus seorang rasul. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengangkat seorang rasul dari kalangan orang-orang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Nabi Muhammad SAW sudah hidup sebelum diangkat menjadi nabi. 40 tahun beliau tinggal di Mekah, tapi belum diba'atha oleh Allah, belum diangkat menjadi nabi. Ini makna pertama ba'atha. Hikmahnya al-ba'ith adalah Allah yang bisa membangkitkan kehidupan kita supaya lebih hidup lagi. Mungkin hidup, tapi motivasi untuk hidupnya kurang. Mungkin jalan perusahaannya, tapi kurang greget, kurang gercep. Maka kita perlu al-ba'ith. Mungkin ekonomi ambruk, omset jatuh, penghasilan menurun, kita butuh al-ba'ith yang bisa, yang tadinya ke bawah, naikkan lagi Allah, namanya al-ba'ith. Membuat hidup lebih hidup, membangkitkan yang tadinya biasa-biasa supaya jadi luar biasa. Tadinya manusia biasa dibi'tsah oleh Allah jadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ba'atha yang kedua adalah ba'atha dari yang mati menjadi hidup, dari yang hancur menjadi maju, ya, menjadi hebat dan jaya, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia ataupun di akhirat. Di dunia contohnya saat Allah menceritakan siapa yang tidur 100 tahun, Uzair, surat Al-Baqarah 259. Uzair datang ke Palestina, negeri Syam, dan Palestina sudah porak-poranda waktu itu sampai atapnya jatuh dan tertutup dinding. Wahya khawiyatun ala urushiha. Gambaran sudah rata dengan tanah sampai atapnya tertutup dinding. Atap itu di atas, tapi ini tertutup dinding. Ini negeri sudah rata dengan tanah. Dibombardir, di genosida sedemikian rupa sehingga jadi kota mati. Uzair datang, kemudian melihat kota mati, dia tanya, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Gimana caranya Allah menghidupkan negeri yang sudah mati? Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin. Kemudian Allah menidurkan Uzair selama 100 tahun. Thumma ba'athahu. Setelah 100 tahun kemudian dibangkitkan. Thumma ba'athahu. Qala kam labithta? Uzair, sudah berapa lama kau tinggal? Sehari atau setengah hari? Yauman au ba'da yaum. Kata Allah, lihat keledaimu sudah jadi tulang belulang, lihat makananmu masih utuh. Kalau masih utuh berarti saya tidur sehari atau setengah hari. Tapi kalau keledainya, kendaraannya sudah jadi tulang belulang, mustahil sehari atau setengah hari. Kalau keledainya mati, masih berkulit dan berdaging, tidak mungkin sehari sudah jadi tulang. Sehingga Allah menunjukkan kepada Uzair, keledai yang tadinya sudah jadi tulang belulang berubah, kemudian tersusun tulangnya dan hidup lagi. Apa artinya? Allah bisa menghidupkan negeri dan peradaban yang sudah mati, seperti Allah menghidupkan keledai yang sudah jadi tulang belulang. Itu namanya ba'atha yab'athu. Umat yang sedang hancur porak-poranda butuh al-ba'ith untuk menghidupkan lagi. Umat yang sedang tertidur, umat yang sedang
lalai, ya, umat yang sedang porak-poranda, umat yang sedang rata dengan tanah, butuh al-ba'its supaya hidup lagi. Hidup dari kelalaiannya, bangkit dari tidurnya, tsumma amatahu Allah, tsumma ba'atsa amatahu Allah, tsumma ba'atsa. Ini ba'atsa dari kematian di dunia. Yang kedua ada ba'atsa dari kematian di akhirat, sama al-ba'its juga. Jadi makna al-ba'its kalau begitu kita jadi bagi jadi 3. Al-ba'its yang pertama membuat hidup jadi lebih hidup. Yang kedua al-ba'its menghidupkan yang mati di dunia supaya bangkit lagi. Dan yang ketiga al-ba'its adalah yang membangkitkan yang sudah mati. Qalu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ada kemiripan makna yang ketiga ini dengan Allah al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan. Bedanya kalau al-Muhyi itu kalau al-Ba'its itu seperti apa? Dia sebelumnya hidup, kemudian meninggal, kemudian hidup lagi. Itu namanya al-Ba'its. Kalau sebelumnya tidak diawali dengan kehidupan, maka Asmaul Husnanya al-Muhyi. Al-Muhyi. As bin Wa'il datang ke Rasulullah SAW sambil bawa tulang yang sudah diremukkan, kemudian ditabur di depan Nabi. Kata As bin Wa'il, "Hai Muhammad, engkau menyangka, engkau menganggap, engkau mengklaim bahwa Tuhanmu bisa membangkitkan yang sudah jadi tulang belulang serbuk seperti ini?" Kata Nabi, "Demi Allah, Allah akan membangkitkanmu dan tulang belulang ini, kemudian menyusunnya lagi dan mengirimmu ke neraka Jahannam." Turunlah surat Yasin ya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Tidakkah manusia tahu bahwa dia dulu diciptakan oleh Allah dari sel sperma, tiba-tiba dia jadi musuh yang nyata? Ini bahasa keras sindirannya. As bin Wa'il, sombong kali ngomong bahasanya begitu. Enggak ingat dulu cuma sel sperma kecil, enggak kelihatan. Nutfah itu beda dengan mani. Kalau mani cairannya, kalau nutfah sel spermanya. Dulu As bin Wa'il enggak kelihatan. Sekarang setelah jadi manusia, khasimun mubin, jadi musuh yang nyata. Wa daraba lana mathalan, kemudian membuat perumpamaan. Muhammad, Tuhan bisa begini. Wa nasiya khalqa, dan dia lupa dengan penciptaannya. Kata As bin Wa'il, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Siapa yang bisa membangkitkan, menghidupkan lagi tulang-tulang setelah jadi debu dan serbuk seperti ini? Qul, jawab wahai Nabi, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ini al-Ba'its. Yang kedua, Allah Asy-Syahid. Allah Asy-Syahid, Allah yang maha menjadi saksi. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, Nabi Isa ditanya oleh Allah nanti di akhirat, "Wahai Isa, apakah engkau pernah nyuruh manusia untuk menyembahmu? A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunin nas." Al-Maidah ayat 116. Wahai Isa, kata Allah, apakah engkau nyuruh manusia untuk menjadikanmu dan Tuhanmu sebagai Tuhan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, mustahil, enggak mungkin saya mengatakan apa yang tidak benar.
Saya tidak mungkin mengatakan yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Kalau saya pernah mengatakan itu waktu hidup, tentu engkau juga mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka ta'lamul ghuyub. Engkau mengetahui dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu ya Allah. Sungguh engkau Maha mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengatakan kepada manusia kecuali yang kau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian wahai manusia. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Selama saya bersama dengan mereka, saya jadi saksinya ya Allah. Falamma tawaffaitani, adapun saat Engkau mewafatkanku, kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Kalau masih hidup saya siap menjadi saksi ya Allah bahwa saya tidak pernah mengatakan kalimat itu, dan Kau tahu apa yang saya katakan, dan Kau tahu di dalam diri saya. Tapi setelah saya meninggal dunia, Engkaulah yang mengawasi mereka. Raqib kita bahas kemarin. Kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid, dan Engkaulah yang jadi saksinya ya Allah. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, syahid Allah, asyahid Allah yang menjadi saksi. Dalam sidang ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Pada akhirnya kita semua akan disidang di Yaumiddin, di hari pembalasan, di hisab. Dan kalau kita punya saksi yang meringankan, alhamdulillah. Tapi kalau saksinya itu memberatkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari ini mulut semuanya akan ditutup dan dikunci, tangan semuanya akan berbicara, dan yang jadi saksi adalah kaki mereka. Allah asyahid, Allah yang maha menyaksikan, akan membuat anggota tubuh kita jadi saksi. Punten. Kalau orang berbuat maksiat, sebetulnya orang itu sedang melakukan abuse terhadap anggota tubuhnya, kekerasan. Karena organ tubuhnya itu gak mau kalau dibawa maksiat. Organ tubuhnya nanya, ya Allah, saya dipaksa untuk berbuat maksiat. Apakah saya diizinkan untuk tidak mau? Mata saya mau dipakai melihat yang enggak ya Allah. Apakah saya harus jadi buta sekarang? Kata Allah, ikuti saja. Nanti kamu yang jadi saksi. Itu kan memaksa anggota tubuh yang tidak mau maksiat ke Allah, tapi dipaksa untuk maksiat ke Allah. Itu namanya abusive. Perilaku yang kasar, kekerasan kepada organ tubuh. Sampai akhirnya nanti di akhirat organ tubuh yang dipaksa berbuat maksiat akan bersaksi, ya Allah, saya bersaksi simpulan ini memaksa saya untuk bermaksiat. Bayangkan punten, yang membersamai seumur hidup, tapi dalam persidangan justru malah jadi saksi yang memberatkan. Lima syahidtum alaina. Kenapa engkau jadi saksi yang memberatkan kami? Anda ini kan anggota tubuh saya, kita ini satu tim di dunia, babarengan. Kenapa malah memberatkan? Lima syahidtum alaina. Bukan lima syahidtum lana. Kalau lana saksi yang meringankan, kalau alaina saksi yang memberatkan. Lima syahidtum alaina. Qalu anfaqanallahu alladhi anfaqa kulla syai'. Allah bisa membuat bicara apapun yang Allah berkehendaki. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, perbanyak tempat kita dalam beribadah, ya, karena setiap tempat yang kita gunakan ibadah nanti jadi saksi. Tempat sujud kita ini jadi saksi. Makanya salah satu sunnah, kalau selesai sholat fardu geser sedikit. Kenapa? Ini jadi saksi, ini jadi saksi. Dan kalau bisa setiap jengkal di muka bumi ini akan jadi saksi. Allah, saya jadi saksi. Saya pernah disujudi oleh si fulan. Saya tanah dan saya pernah jadi tempat sujudnya si fulan. Jadi saksi. Daripada saksi yang memberatkan, mudah-mudahan anggota tubuh jadi saksi yang meringankan.
Allah Asy-Syahid. Terakhir Allah Al-Badi'. Allah Al-Badi'. Hadirin, Badi' ya, dalam Al-Quran disebut 2 kali, Al-Baqarah 117 dan Al-An'am ayat 101. Secara bahasa, Badi' akar katanya sama dengan bid'ah. Ba, da, ya, ain. Bada'a, yabda'u, ibda'un, bid'atun. Sama akar katanya. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang dulu nggak ada, sekarang dibuat jadi ada. Itu namanya bid'ah. Allah punya Asmaul Husna Al-Badi'. Kira-kira apa maknanya? Kalau dari kosakata bid'ah kita bisa nangkap artinya, insya Allah memahami Al-Badi' juga lebih mudah untuk memahami, insya Allah. Bid'ah itu dulu nggak ada, sekarang dibuat supaya ada. Dulu belum pernah ada yang bikin, dulu belum pernah ada yang mengerjakan, sekarang kita mengerjakan, sekarang kita melakukan. Itu namanya bid'ah. Al-Badi', Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau melakukan sesuatu, kalau berfirman, bahkan zatnya Allah sendiri itu sebelumnya nggak pernah ada. Kalau manusia bikin sesuatu pasti cari inspirasi, cari ide, cari ide. Lihat burung, oh, oke, berarti kita harus bikin pesawat B2 seperti burung itu. Lihat ini kenapa burung itu yang pelatutnya panjang, kalau nembus ke air itu nggak menimbulkan cipratan. Oh, berarti makin panjang, makin tajam, makin bisa mengolah suara dan nggak akan berisik. Dibuatlah kereta yang moncongnya panjang, Shinkansen dan sebagainya, Shinkansen itu gitu ya. Karena kalau mengulat terlalu berisik saat masuk terowongan. Gitu. Capung tuh begitu ya terbangnya, bikin manusia helikopter. Manusia kalau menciptakan sesuatu butuh ide, butuh inspirasi, butuh sesuatu yang sudah ada. Tapi kalau Allah kalau menciptakan sesuatu sebelumnya nggak pernah ada, dan yang pertama kali membuatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya Al-Badi'. Apa bahasa kita sekarang? Inovator. Mubdi' dalam bahasa Arab, orang disebut mubdi'. Kalau orang tersebut kreatif, kalau orang tersebut inovatif, kalau orang tersebut bisa bikin sesuatu yang orang lain belum pernah bikin, itu namanya mubdi'. Buat Allah Al-Badi'. Dalam urusan agama sebaiknya ngikut saja, tidak bid'ah. Bid'ah itu bisa ditambah-tambah, atau bid'ah itu melakukan yang dulu tidak pernah dilakukan, atau bid'ah itu dulu dilakukan oleh Nabi dan ada dalam agama tapi dikurang-kurang. Contoh, apakah dalam Islam ada ajaran berjihad? Ada. Tapi kalau dihapus, sudahlah, jangan ajarkan jihad, jangan ajarkan tentang berjihad. Itu namanya bid'ah. Karena menghapus ajaran yang sudah lengkap. Bid'ah juga menambah-nambah. Jadi bid'ah bisa menambah, bid'ah juga bisa mengurang, atau bid'ah membuat sesuatu yang dulu nggak ada. Nah, hadirin yang Allah muliakan, kalau dalam urusan agama sebaiknya hindari inovasi. Tapi kalau dalam urusan selain agama harus inovasi. Badi'. Kita lihat ayatnya di Al-Baqarah 117 dan di Al-An'am ayat 101, disandingkan oleh Allah dengan Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Allah itu sangat inovatif, kreatif.
menciptakan sesuatu di langit dan di bumi yang dulu belum pernah ada, bahkan menjadi inspirasi bagi umat manusia. Ini namanya badi'us samawati wal ardh. Hadirin yang Allah muliakan, punten, supaya nggak terlalu jauh ke langit dan ke bumi. Gini saja, bapak dan ibu kita punya anak misalnya 7, bapaknya sama, ibunya sama, tapi nggak ada satu anaknya yang 7 itu yang sama. Walaupun kembar, anak pertama, anak kedua, tapi apa namanya, sidik jarinya beda, irisnya beda, bahkan kadang getaran suaranya, nada suara, pitch controlnya juga beda. Itu namanya al-badiyah, yang kalau bikin sesuatu itu nggak niru dan nggak sama. Itu namanya al-badiyah. Sekembar-kembarnya masih. Berapa jumlah manusia hari ini? Miliaran. Dan Allah bisa menciptakan wajah, sidik jari 7 miliar itu beda-beda. Bayangkan kalau orang bikin produk begitu, 1, 2, 100, aduh, setak nih, itu kedua orang bikin konten 1, wah luar biasa, konten 2, wah luar biasa, 100, 200 konten, apalagi ya idenya mentok kayaknya. Bayangkan Allah menciptakan, kita nggak usah cerita samawati wal ardh, kita cerita manusia dulu. Kita cerita manusia, badi'us samawati. Yang hadir di sini, wajahnya beda-beda, punten-punten ini lucu. Bayangkan kalau wajah manusia itu semua dibuat sama oleh Allah. Kayak tadi Pak Ustadz itu mana ya? Kebayang gitu ya. Pasang poster, gitu. Posternya sama. Ini tuh yang mana? Ternyata Pak Ustadz, ayo wajahnya semua sama. Kebayang kalau wajah semua manusia sama, bosan begitu ya, nggak enak dilihat. Tapi kan kalau melihat begini, masya Allah, ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi, ada yang putih, ada yang lebih putih, gitu, ada yang jenggotan, ada kumisan, ada kia. Itu namanya badi, Allah al-badi. Belum kalau kita melihat ke dunia hewan, ke dunia tumbuhan, beragam ciptaan Allah, flora dan fauna yang begitu luar biasa. Itu baru di bumi, belum di langit. Badi'us samawati wal ardh. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, kalau ciptaannya saja penuh dengan inovasi, kira-kira bagaimana penciptanya? Al-badi memahami dari ciptaannya, apalagi kalau memahami al-badi dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Nggak ada yang bisa sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ilustrasi manusia ya, pendekatan untuk memahami. Misalnya Bapak dan Ibu seorang konten kreator yang sangat inovatif. Terus ada orang yang bilang, konten Bapak mah niru sama kayak konten orang lain, tersinggung kan? Kita sudah mati-matian cari ide, nggak niru, betul-betul original. Tapi setelah itu kita disebut plagiat, kita disebut imitator, kita disebut niru, gitu. Itu nggak enak. Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat murka sebagai al-badi' yang unik, yang nggak ada yang sama dengannya. Kemudian ada makhluknya yang mengatakan, ya Allah punya sekutu, Allah sejajar, Allah setara, Allah sama seperti, bahkan Allah disamakan dengan patung berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Di situ Allah murka, sangat tersinggung dan sangat marah sekali. Jadi kalau kita lihat tadi di surat Al-Baqarah ayat 117, di surat Al-An'am ayat 101, Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah wa huwa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim.
Dialah yang badi', yang sangat inovatif dalam menciptakan langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi badi dalam ciptaannya, badi juga dalam zatnya, dan gak ada yang mirip. Tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau ada yang konten kreator butuh inspirasi, mintalah ke Al-Badi. Ya Allah, butuh ide. Ya Badi, ya Badi, ya Badi. Pengen bisnis yang punya diferensiasi. Ya Badi, ya Badi, ya Badi. Silahkan sebelum kita tutup, kalau ada diskusi, kalau ada tanya jawab, maka saya kembalikan dulu ke MC-nya. Alhamdulillah. Silakan jawab apabila ada pertanyaan. Oh, ada berapa ya? Ada 3. Cuma boleh 2 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali, terima kasih bersama izin bertanya. Barusan yang bahasan terakhir itu tadi dikatakan sepadan atau dengan bid'ah yang saya menanyakan itu kan seperti barusan ini katakan juga ada alasan kami sebagai syahid. Terus waktu hari sambil Ustaz yang mengatakan bahwa Allah itu terlepas dari ruang dan waktu gitu ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kaitannya dengan ada yang mengatakan dalam surat itu Ar-Rahman al-Arshistawa, ada yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy ya. Sementara kalau bersemayam itu kan menempati ya. Dalam beberapa pernyataan dari ulama juga bahwa itu adalah bagian daripada bid'ah juga gitu kan. Dalam hal mungkin akidah dan bid'ah dalam hal akidah tentang Allah bersemayam di atas arsy gitu. Dan begitu bagian daripada bid'ah dari sisi akidah. Mungkin bisa saya mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin hadirat yang Allah muliakan, memang dalam memahami ayat seperti ini ada khilaf yang masyhur di kalangan para ulama berangkat dari cara memahaminya. Ada yang memahaminya itu ayat ini adalah ayat yang bahasanya bahasa majazi, bahasa konotatif. Ada juga yang mengatakan kalau ayat ini adalah ayat yang bahasanya hakiki, denotatif. Karena bahasa Arab bisa dua-duanya. Jadi memang sudah terkunci dari situnya. Dan ayat-ayat serupa di dalam Al-Quran ada banyak, seperti wajah, seperti tangan, seperti Allah turun di sepertiga malam, Allah meminjam, barang siapa yang ingin meminjam kepada Allah, dan seterusnya. Nah, karena khilafnya khilaf yang masyhur dan khilafnya khilaf yang muktabar, pada akhirnya yang bisa kita lakukan saling tenggang rasa dan saling toleransi. Kata yang berpendapat bahwa ini maknanya hakiki. Oh, kalau hakiki berarti Allah menempati, seperti tadi. Jawaban mereka, jangan samakan istawanya Allah dengan istawanya manusia. Sebagaimana jangan samakan mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia, sebagaimana jangan samakan sayangnya Allah dengan sayangnya manusia. Katanya boleh sama, tapi cara memahami katanya jangan disamakan dengan manusia. Itu mazhab yang memandang hakiki, gitu ya. Wajah, difahami wajah.
Wajah sih wajah, tapi jangan bayangkan wajahnya adalah wajah manusia. Kalau yang bermazhab ini bahasa majazi, bukan bahasa hakiki. Wajah itu artinya keagungan, tangan itu artinya kekuatan, istawa 'alal arsy itu artinya menguasai begitu. Jadi dua-duanya adalah mazhab yang secara bahasa itu bisa diterima. Secara bahasa itu bisa diterima karena Allah menggunakan bahasa yang seperti ini yang oleh orang-orang juga dipahami. Dan ini bukan hal yang bukan hal yang kemudian membuat ulama zaman dulu kita hanya mengikuti mereka, yang satu mengkafirkan yang lain, yang satu mengkafirkan yang lain. Contoh simpel, itu kan bab akidah. Dalam bab ibadah, kata mazhab Hanafi, mazhabnya Abu Hanifah, qunut subuh itu bid'ah. Kata Imam Syafi'i, qunut subuh itu sunnah. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu sunnah. Mazhabnya Abu Hanifah itu bid'ah. Saat Imam Syafi'i pergi ke Irak, sholat di masjidnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i yang menganut qunut sunnah, pas jadi imam nggak qunut. Ceritanya masyhur. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Muridnya nanya, wah imam, lupa apa? Konon, nggak lupa. Kenapa enggak? Karena masjid ini masjidnya Abu Hanifah dan saya menghargai pendapatnya. Gitu. Jadi pengetahuan Imam Syafi'i dan keyakinan bahwa qunut subuh sunnah saat sholat di masjidnya Abu Hanifah, di sini mantap. Jadi hal yang biasa kalau berdebat, saya yakinnya begini, saya yakin Anda salah, tapi kita tetap bersaudara, kita sesama muslim dan seterusnya. Gitu. Ada terlihat. Ini mungkin hal-hal yang bukan cuma hal itu ya, banyak hal dalam agama ini yang masing-masing punya sudut pandang. Yang terpenting bagi kita hari ini adalah apapun perbedaan kita, selama kiblatnya sama, selama Quran dan Sunnahnya masih sama, walaupun beda cara memahaminya, kita harus tetap bersaudara. Karena musuh kita adalah Israel, katanya dan Donald Trump. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal ada seperti biasa ada penjelasan bahwa sifat yang membangkitkan atau membangkitkan itu ada tiga tahap, ada tiga pengertian. Tapi kita juga bicara tadi bahwa penjelasannya yang maha membangkitkan itu tidak ada di Quran dan ada di hadis. Cuma minta penjelasan yang simpel ya Ustaz, atau yang besar. Kenapa tidak ada di Quran itu sekarang itu? Maksudnya penjelasan itu jauh lebih luas sebenarnya. Yang kita tahu kan ada tiga tahun kan ada tiga penjelasan itu kan yang jauh lebih luas. Tapi kenapa nggak di atau memang udah begitu? Kayaknya gitu deh, simpelnya gitu. Maksudnya ya pertanyaan bagus itu. Ya simpelnya memang udah begitu. Bukan cuma al-ba'id gitu ya. Di pertemuan sebelumnya juga al-muqsid nggak ada begitu. Bahkan ada yang di 99 itu nggak ada. Tapi Nabi pernah menyampaikan, pernah mendengar Asmaul Husna al-Musta'ir. Nggak ada kan di 99 al-Musta'ir. Al-Musta'ir itu Allah yang maha menentukan harga, dari kata sihrun. Latar belakangnya sahabat yang demo, ya Rasulullah harga-harga pada naik, ya Rasulullah inflasi, ya Rasulullah. Kata Nabi, innallaha huwal musa'ir, yang menentukan harga itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan harga ditentukan oleh pasar, bukan skema pasar, tapi Allah
Mustahil, bisa dicari hadis tentang Allah al-Mustahil. Jadi kenapa nggak ada di Al-Quran? Supaya kita juga merujuk ke hadis, gitulah simpel. Wallahu a'lam bishawab. Ada betul. Ada yang tidak ada di Quran, gitu, tapi disebut sifatnya. Dan punten, yang disebut sifatnya pun, yang disebut fi'ilnya pun tidak otomatis kemudian jadi isim. Misal dalam Al-Quran Allah menyebut wa yamkuruna wa yamkurullah. Apakah Allah punya asmaul husna al-makir? Walaupun disebut di ayatnya wallahu khairul makirin, apakah Allah yang maha pembuat makar? Nah, itu asmaul husna al-makir. Walaupun disebut di situ wa yamkurullah wallahu khairul makirin, para ulama tidak mengatakan Allah itu al-makir. Enggak, Allah. Ada lagi? Apa? Satu lagi tapi pertanyaannya juga yang beberapa nabi yang tidak dari Bani Israel itu apakah Nabi Yusuf itu? Baik. Yang kedua mengenai pernyataan Umar yang sangat terkenal mengenai para bersama ini adalah bid'ah yang sebaik-baiknya. Itu mau menjelaskan. Jadi kalau di dalam Al-Quran namanya tidak disebut, dan Allah hanya menyebut Nabi setelah Nabi Musa. Nabi Musa ini sudah meninggal. Tapi dalam Taurat, dalam Injil, dalam Bible disebut nama nabinya Nabi Samuel. Kalau Nabi Yusha itu sezaman dengan Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Karena Nabi Yusha itu Nabi yang membersamai saat berangkat dengan Khidir. Itu Nabi Yusha. Jadi kisahnya jelas, alam tara ilal mala'i bani Israil min ba'di Musa. Jadi yang sezaman dengan Nabi Musanya sudah meninggal semua. Nabi Harunnya sudah meninggal, Nabi Yusha-nya juga sudah meninggal. Yang tersisa tinggal wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Di dalam kotak, di dalam tabut itu sisa-sisa peninggalan keluarga Nabi Musa dan sisa-sisa peninggalan keluarga Nabi Harun. Jadi kalau di tradisi Injil, tradisi Yahudi namanya Nabi Samuel. Yang kedua, kalimatnya Umar bin Khattab itu beliau mengomentari secara bahasa, tapi betul. Umar bin Khattab menyampaikan kalimat tadi, ini kan tentang tarawih ya kalimatnya. Nabi pernah tarawih sendirian di masjid. Besoknya para sahabat viral, kalau zaman sekarang di foto. Guys, Nabi sholat setelah Isya, guys. Di broadcast di WA group dan Telegram para sahabat. Besoknya setelah sholat Isya, para sahabat datang lagi. Ada yang foto, guys, ramai guys. Hari ketiga lebih banyak, hari keempat lebih banyak. Dan di hari kelima atau hari keenam Rasulullah langsung pulang keluar. Para sahabat nunggu di masjid sampai subuh. Pas subuh ditanya, ya Rasulullah, kemana kemarin ditunggu nggak keluar? Jawaban Nabi, saya takut kalau terus-terusan tarawih di masjid akan jadi sebuah kewajiban. Jadi akhirnya Nabi pernah tarawih di masjid sendiri, Nabi pernah tarawih di masjid berjamaah, Nabi juga pernah tarawih di rumah. Wafatlah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah. Dan Umar sudah yakin bahwa semua manusia sudah paham hukum tarawih itu sunnah dan fleksibel. Setelah kejadian tadi, para sahabat kalau sholat tarawih itu mereka masing-masing. Karena Nabi ya pulang ke rumah, selesai sholat Isya masing-masing sholatnya. Nah di zaman Umar, kata Umar bin Khattab, kumpulin daripada saya ini, kumpulkan satu imam jamaah bareng. Emang gak akan takut malah orang anggap jadi kewajiban? Gak akan ada lagi kekhawatiran. Karena orang semua sudah paham sejarahnya pernah begini, pernah begini, pernah begini. Kalau Nabi khawatir orang menyangka wajib tarawih itu di masjid berjamaah. Tapi dengan fleksibilitas Nabi, dengan tata cara tarawih seperti tadi,
orang sudah terbentuk pemahamannya, sehingga kata Umar, nikmat bid'atu hadhihi walladzi yanamuna anha afdalu minha. Ini adalah sebaik-baik bid'ah dalam tanda petik. Apa yang disebut dengan bid'ahnya Umar bin Khattab? Menyatukan semuanya dan mengharuskan umat, pokoknya selesai sholat tarawih dalam satu masjid hanya boleh ada satu imam. Apakah ini betul-betul bid'ah? Enggak, Rasulullah tidak pernah di masjid sholat berjamaah tarawihnya. Cuma yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah dalam tanda petik ya, memaksa semua orang memilih 3 pilihan ini. Kan pilihan sholat tarawih tadi di masjid sendirian, di masjid berjamaah, atau sholat tarawih di rumah. Yang dilakukan oleh Umar adalah pokoknya sholat tarawih di masjid berjamaah. Milih satu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam tanda petik gitu ya, nikmatil bid'atu hadhihi walladzi yanamuna anha, dan yang mereka tinggalkan karena tidur afdal min hadhihi, lebih afdal dari ini. Jadi seorang Umar ingin mengatakan sholat tahajud nanti malam itu masih tetap lebih baik daripada apa yang saya wajibkan saat ini. Ada lanjutannya kalimat dari nikmatil bid'atu hadhihi walladzi yanamuna anha afdal minha. Kurang lebih begitu. Ini memang babnya agak panjang ya kalau berbid'ah itu. Allah. Cukup ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.